Bahkan ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dari cahaya kelahiran Nabi sampai tembus sampai ke negeri Syam, dan terlihat daripada istana-istana yang ada di Rum sana. Maka saat hari kelahiran tersebut terjadilah sebuah keajaiban yang begitu indah, di mana bukan hanya kita yang merayakan hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita merayakan itu Allah Subhanahu wa taala telah merayakannya. Bagaimana Allah merayakannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Aldi, ajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk mensubscribe channelnya Aswaja Handil ya. Like, subscribe, komen semua video yang ada di sana dan kalian share, semoga bermanfaat. Juga akun Facebooknya Aswaja Handil, kalian follow dan kalian berteman di sana. Semoga ini menjadi wasilah kita semua semakin dekat dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadna min dhulmatil jahli wa dayajili. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilayhi bil idnih wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hadda qadrihi wa miqdarihi al-azim. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya fatahi alim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan begitu besarnya nikmat Islam, nikmat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat dikumpulkan sesama kaum muslimin dalam lingkupan yang insyaallah kelak sebagai perkumpulan dengan Sayyidina Muhammad. Dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala meridai setiap langkah kaki kita, tidak keluar dari majlis kecuali dosa-dosa kita telah dihapuskan oleh Allah, tidak keluar dari majlis kecuali hajat-hajat kita telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak kita mendapatkan syafaat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana tadi kita mendengarkan daripada pembacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan yang mulia, di hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana keindahan tersebut setiap saat terdengar di telinga kita. Tak ada bosan, tak ada keraguan untuk mengenang bagaimana kehidupan sallallahu alaihi wasallam sebagai penambah rasa cinta dan rindu kita kepada baginda besar Muhammad. Dan kita yakin setiap salawat yang kita curahkan, setiap salam yang kita sampaikan akan dijawab oleh baginda besar Muhammad, dan nama kita pun disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai penanda kelak saat di hari kiamat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita pun dikenal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap maulid yang kita hadiri, baik di bulan maulid atau di luar bulan maulid, terlebih khusus di bulan maulid, maka kita yakin cahaya keimanan yang dipancarkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam menembus setiap jiwa yang hadir di dalamnya, bahkan melunakkan hati yang keras, mensucikan hati yang kotor, hingga terpancar cahaya keimanan dari setiap mukminin muslimin yang mengenang dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan di saat seseorang merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu saat di negara Mesir dirayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ada satu rumah yang setiap 12 Rabiul Awal merayakan maulid tersebut. Kebetulan daripada rumah tersebut memiliki tetangga yang beragama Yahudi. Maka saat mereka mempersiapkan maulid dengan mempersiapkan sebuah acara yang membuat tetangganya pun bertanya, ada apa dengan tetangga kita? Mau bikin apa? Kok kita nggak diundang? Maka suami istri ini pun bertanya antara satu sama lainnya daripada kalangan Yahudi. Maka mereka berkata, ini tetangga kita. Suaminya berkata kepada istrinya, tetangga kita ini pengen merayakan daripada hari kelahiran Nabi mereka, yaitu di bulan Rabiul Awal di tanggal 12-nya. Maka mereka berdua pun tertidur pada malam hari tersebut. Sang istri pun bermimpi melihat bagaimana tetangganya yang sedang merayakan acara, melihat tetamu yang begitu luas, yang begitu banyak datang kepada mereka. Bahkan di antara tamu terlihat ada sosok-sosok orang yang mereka tidak pernah lihat. Sosok orang yang begitu indah rupawan, dikelilingi dengan sahabat-sahabatnya yang dengan pakaian bersihnya, dengan wajah-wajah yang terang. Maka wanita Yahudi dalam mimpinya bertanya, siapa gerangan yang begitu indah wajahnya rupawan? Maka dia pun bertanya kepada orang yang ada di sekitarnya saat itu, siapa yang datang ini? Yang datang adalah Nabi Muhammad. Maka sang wanita Yahudiyah ini pun bertanya, kira-kira kalau saya panggil bakal dijawab atau enggak nih? Kata mereka, maka panggillah. Nabi Muhammad tidak pernah tidak menjawab panggilan siapapun. Dipanggillah oleh si wanita dengan menyebut nama Nabi Muhammad, ya Muhammad. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun dengan wajahnya yang terang, dengan senyumnya yang indah, menoleh ke wanita tersebut lalu mengatakan labbaiki, mengambil daripada jawaban tersebut dan mendatangi wanita ini. Ya, seorang wanita biasa kalau sudah nanya nggak bakal berhenti satu pertanyaan. Ya, udah jadi ciri khasnya wanita. Ditanya lagi, kenapa kamu jawab salam saya? Dia yang tanya, dia yang manggil, tapi dia tanya lagi, kenapa dijawab salamnya? Ya, kan kamu tahu kalau saya bukan beragama Islam, kata orang Yahudi tersebut. Ya, ditambahin lagi seperti itu. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Sesungguhnya aku menjawab panggilanmu karena aku tahu Allah telah memberikan hidayah kepadamu. Ya, saat itulah wanita tersebut, maka akhirnya di dalam hatinya timbul rasa ingin beriman, dan berimanlah di dalam mimpi tersebut di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu wanita ini pun bangun dari tidurnya di malam hari dan merasakan ketenangan atas keimanan, memperbaharui syahadahnya, lalu berniat di pagi hari agar membuat acara perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya rumahnya pun didatangi tamu spesial yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malam hari itu pun tertidur kembali wanita ini. Di pagi hari dia bingung sekarang. Ya, ini suami saya nggak tahu cerita. Kalau tiba-tiba saya mengatakan saya muslimah dan tiba-tiba saya merayakan maulid, maka suami saya bakal marah. Karena ini kejadian tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Rasulullah dalam mimpi. Maka sedang berpikir melihat suaminya ternyata sudah nggak ada di sampingnya. Suaminya bangun terlebih dahulu sebelum dirinya. Terdengar suara keributan di dapur. Maka dia pun pergi ke dapur, melihat suaminya sedang menyiapkan seakan-akan ada sebuah pesta hari tersebut. Maka istri pun bertanya, ada apa? Kita nggak ada perayaan apa-apa hari ini, nggak ada acara, kok tiba-tiba sibuk dengan seakan-akan ingin membuat sebuah pesta. Maka suaminya mengatakan, hari ini aku ingin membuat maulid Nabi Muhammad yang telah menjadikanmu Islam tadi malam. Maka istrinya pun kaget mengatakan, hei, siapa yang memberitahu atas hal tersebut? Nggak ada yang tahu kecuali aku dan Nabi Muhammad. Kata suaminya apa? Sesungguhnya yang telah menjadikanmu Islamlah yang datang kepadaku dan memberikan kabar setelah itu.
Jadi suaminya pun bermimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan keislaman istrinya dan niat baik daripada istrinya, dan Nabi pun menjanjikan untuk datang kepada rumah mereka. Beginilah hakikat daripada sebuah perayaan Maulid yang kita lihat mungkin kesannya begini saja. Ada yang merasakan tenang, ada yang mungkin datang hanya begitu saja, tapi hakikatnya membuat cahaya, bahkan orang yang tidak beragama Islam pun akan mendapatkan hidayah karena cahaya yang telah diturunkan dalam perayaan-perayaan semacam ini. Dan kita berharap kalau seorang Yahudi bisa masuk dalam agama Islam berkat cahaya Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mengatakan sayang kepada Rasulullah, yang mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad, mendapatkan cahaya tersebut menyambungkan diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadikan diri kita kelak bisa berjumpa dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan hal-hal semacam ini adalah kisah yang di dalamnya terdapat kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hari kelahirannya, bagaimana sifat lahirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di saat kelahirannya begitu indah menerangi setiap masyrik dan maghrib. Dari masyrik dan maghrib terlihat terang benderang di pagi hari saat lahirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dari cahaya kelahiran Nabi sampai tembus sampai ke negeri Syam, dan terlihat daripada istana-istana yang ada di Rum sana. Maka saat hari kelahiran tersebut terjadilah sebuah keajaiban yang begitu indah, di mana bukan hanya kita yang merayakan hari lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum kita merayakan itu Allah Subhanahu Wa Taala telah merayakannya. Bagaimana Allah merayakannya? Disebutkan bahwa ada sebuah agama yang menyembah daripada api yang disebut dengan agama Majusi. Mereka memiliki api yang abadi sudah 1000 tahun tak pernah padam. Dijaga akan adanya api tersebut. Mereka sembah setiap saatnya, 24 jam ada yang menjaga api tersebut, tak pernah padam ribuan tahun lamanya. Maka detik-detik kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muncul di muka bumi, api itu pun padam dalam sekejap. Padam menandakan apa? Bahwa tidak ada lagi agama lain yang akan berkembang seperti layaknya agama yang akan dibawa oleh Nabi besar Muhammad. Lalu daripada kerajaan Furus yang memiliki istana yang begitu mewah, yang begitu besar, memiliki pilar-pilar penanda sebagai keagungan kerajaan mereka, ratusan tahun lamanya tak pernah kalah dalam peperangan apapun, menguasai sebagian besar daripada dunia saat itu. Apa yang terjadi? Terjadi sebuah rasa gelisah dan sebuah getaran yang membuat pilar-pilar istana pun semuanya jatuh begitu saja, menandakan bahwa kerajaan mereka sudah habis masa waktunya dan ada kerajaan lain yang akan dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu disebutkan kembali di saat ada sebuah buhairah, sebuah danau yang luas, maka menandakan di saat lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba danau ini pun menjadi kering seketika, menandakan lahirnya sang pembawa pelita yang membawa hidayah, yang membawa petunjuk kepada kita, yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beginilah lahirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah merayakan kelahirannya. Allah senantiasa memperindah kehidupan kita dengan wujudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di saat lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah layaknya bayi-bayi yang lainnya, yang lahir dengan keadaan kotor, yang lahir dengan tangisan, yang lahir dengan rasa yang ketakutan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan bayi yang lainnya. Lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam keadaan sujud dan matanya melihat ke atas langit. Gak ada bayi di muka bumi ini yang lahir dalam keadaan sujud.
seperti layaknya baginda besar Muhammad, dan mengangkat matanya ke atas langit menunjukkan jarinya akan tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bayi yang lahir dalam keadaan suci bersih, bahkan telah dikhitan, telah terputus pusarnya, tak akan ada apapun yang kotor dalam dirinya, bahkan itu pun menandakan akan cahaya keislaman yang akan dibawa olehnya. Setiap makhluk di muka bumi ini merayakan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kita lakukan saat ini hanyalah kecil dibandingkan dengan perayaan Allah Subhanahu wa taala atas adanya kekasihnya yang diturunkan di muka bumi ini, yang sesungguhnya beliau telah ada sebelum semua makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah menciptakan cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah diciptakan arsy dan kursi, maka disitulah diciptakan surga dan kenikmatannya, maka disitulah diciptakan langit dan bumi, dan semua skenario kehidupan diciptakan demi baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hari kiamat, di saat orang merasa ketakutan, di saat orang merasa bingung akan apa yang akan mereka lakukan, di hari tersebut, hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang termulia saat itu, yang mana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Sesungguhnya Nabi Adam dan semua manusia sampai hari kiamat di bawah naungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat setiap manusia kebingungan, merasa gelisah di padang mahsyar, mereka pun lari ke Nabi Adam, mengatakan, wahai Nabi Adam, engkau adalah ayah dari seluruh manusia, ayah dari seluruh para nabi, ayo berikanlah syafaat kepada kami, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Nabi Adam? Nafsi, nafsi, sendiri. Larilah ke Nabi Nuh, mungkin dia bisa memberikan pertolongan kepada kalian. Maka larilah mereka semua ke Nabi Nuh meminta pertolongan, dan disebutkan sebagai orang tua manusia kedua setelah Nabi Adam. Maka beliau pun mengatakan nafsi, nafsi. Larilah ke Nabi Ibrahim, sesungguhnya adalah dia Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, sebagai pendamping Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun lari ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun menjawab dengan jawaban yang sama, nafsi, nafsi. Larilah ke Nabi Musa, dia adalah Kalimullah, orang yang berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun bergerombol lari ke Nabi Musa. Nabi Musa pun menjawab dengan jawaban yang sama, nafsi, nafsi. Masing-masing urus diri sendiri. Maka Nabi Musa pun mengarahkan untuk pergi ke Nabi Isa. Nabi Isa pun memberikan jawaban yang sama, nafsi, nafsi. Larilah kepada Sayyidil Mursalin, Khataman Nabiyyin, Habib Rabbil Alamin, Sayyidina Muhammad salawatullah alaihi wasallam alaihi. Maka mereka pun bergerombolan lari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun meminta kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Habibullah, sebagai kekasih Allah, mintakanlah kepada Allah keringanan, mintalah syafaat kepada Allah untuk menyelesaikan yaumul daripada hari mahsyar ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana laha, ana laha. Dia pun mengatakan, aku yang akan mengurusnya, aku yang akan mengurusnya. Di saat itu bukanlah umatnya saja yang meminta tolong. Umat dari pertama umat sampai hari kiamat semuanya mendapatkan pertolongan Nabi besar Muhammad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersujud di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala melihat sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, irfa' ra'sak, angkat kepalamu ya Muhammad, wasal tu'ta, mintalah apa yang kau inginkan, isfa' tusyaffa, maka
syafaatilah apa yang kau kehendaki. Disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta permintaan untuk seluruh umat manusia agar dipercepat daripada yaumul hisab saat itu. Karena di saat padang mahsyar yang begitu menggelisahkan, bahkan di antara mereka yang tenggelam karena kerisauan mereka dengan keringat mereka, bahkan mereka mengatakan, ya Allah, lebih baik kami masuk dalam api neraka daripada seperti ini. Mereka tidak mengerti bagaimana pedihnya api neraka dibandingkan yaumul mahsyar saat itu. Lalu hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya para anbiya sudah tahu bahwa yang akan menolong mereka hanya Nabi Muhammad. Nabi Adam dari pertama tahu siapa yang akan menolong mereka. Nabi Nuh juga sudah tahu, Nabi Ibrahim sudah tahu, Nabi Musa sudah tahu, Nabi Isa pun sudah tahu. Lalu kenapa mereka mengoper dari nabi ke nabi, dari nabi ke nabi yang lainnya? Mereka ingin menjelaskan kepada seluruh umatnya, karena di antara mereka ada umat-umat daripada nabi tersebut, menunjukkan kepada umat mereka bahwa yang dapat menolong ini hanyalah satu, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, di saat kita ini bisa mengenal siapa itu Rasulullah, di saat banyak umat Nabi Muhammad yang tidak mengerti akan perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita dipilih oleh Allah bersalawat kepadanya, merayakan Maulidnya, menghadiri acaranya, dan insya Allah dengan ini kita dikenal oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ini Rasul akan memberikan syafaat kepada kita, dan dengan ini kita bisa di bawah naungannya kelak, di bawah naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita yakin setiap salawat yang kita ucapkan, berapa kali salawat yang kita telah sampaikan, kita tak pernah menghitung akan berapa jumlahnya. Sesungguhnya setiap salawat salam yang kita berikan kepada Nabi Muhammad, semuanya dijawab langsung satu persatu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan nama kita, jiwa kita yang kotor, pikiran kita yang begini buruknya, nama kita disampaikan di hadapan Nabi, dan Nabi pun menjawab setiap nama dari kita. Bukan sekelompok golongan tertentu, bukan segerombolan penghadir maulid tertentu, melainkan satu persatu nama kita disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kira-kira dengan menyampaikan nama kita di hadapan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bagaimana lupa dengan diri kita? Maka saat dipanggil nama kita satu persatu menghadap kepada Allah, apa yang terjadi? Nabi Muhammad akan mengenal, oh fulan bin fulan yang biasa menghadiri maulid, oh fulan bin fulan yang biasa hadir di tempat si fulan, oh fulan bin fulan yang setiap harinya bersalawat 1000 kali, oh fulan bin fulan yang setiap harinya bersalawat ratusan ribu kali. Maka dikenal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi melihat amalannya yang ternyata sedikit, maka Nabi akan mengatakan, ya Allah, ini orang saya kenal, ini orang saya berikan syafaat, biarkan amal yang sedikitnya saya tambahkan, maka mizan orang tersebut akan menjadi berat daripada kebaikannya, karena Nabi yang menolongnya. Nggak ada yang bisa menolong kita kelak, nggak ada yang dapat membantu kita kelak layaknya seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh beruntung, sangat beruntung saat kita bisa mengetahui siapa itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kurang untuk senantiasa salawat kepadanya, karena kita yakin dengan salawat tersebut hajat-hajat kita akan diijabah semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan salawat tersebut Allah akan menetapkan kita sebagai umat yang kelak mendapatkan syafaat baginda besar Muhammad, yang kelak akan dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada yang telah menjadikan acara ini terlaksanakan baik dengan hauliyahnya, Allah berikan hajat-hajat mereka semuanya, Allah kabulkan daripada hajat-hajat mereka, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan Allah jadikan keluarganya semuanya berkumpul kelak di dalam surga Firdausul A'la bersama baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.